Biografi Cik Puan Mahkota Khalida, Cinderella dari Johor. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal biasa, gadis ini tidak pernah membayangkan dia akan menjadi putri kerajaan. Kesempatan bertemu dengan pangeran di pertandingan polo berhasil mengubah takdir hidupnya dengan apa yang dia sebut cinta pertama Cinderella. Bagaimana kecantikan seorang gadis sederhana bisa menyihir seorang putra mahkota Tunku Ismail dari Johor? Mengapa Ibu Khalida hampir terkena serangan jantung? Dan apa yang pangeran katakan padanya saat mereka pertama kali bertemu? Apakah Khalida berpeluang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia di masa depan? Berikut adalah sejarah lengkap Cik Puan Mahkota Khalida dari Johor. 16 Juli 1993, Khalida binti Bustamam lahir dari kalangan rakyat jelata, sekaligus anak kelima Bustamam bin Daud dan Aziah binti Abdul Aziz. Namanya berarti abadi dalam bahasa Arab, dan tentunya para orang tua tidak menyangka putri mereka akan hidup selamanya, tapi mereka berharap dia akan hidup bahagia. Kebetulan ibunya telah ditinggal tanpa suami, sementara ibunya memiliki 5 anak yakni 2 laki-laki dan 3 perempuan, di mana Khalida adalah termuda. Itu adalah waktu yang sulit bagi keluarga mereka, namun Ibu Khalida memastikan anak-anaknya menerima pendidikan yang terbaik. Dia bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Sri Gombak di Selangor dari 2001 sampai 2003, di mana dia berpartisipasi dalam tari dan atletik. Saat Khalida berusia 10 tahun, dia ikut pindah karena ibunya bertugas di Komisaris Tinggi Malaysia di Inggris, serta bersekolah di Westminster Academy di London pada 2004. Saat kontrak kerja ibunya berakhir, mereka kembali ke Malaysia pada 2009, di mana Khalida yang fasih berbicara bahasa Melayu, Inggris, dan Spanyol, segera melanjutkan studi di Sri Utama School, Kuala Lumpur. Khalida masih menyukai olahraga dan telah berpartisipasi di berbagai kompetisi yang salah satunya mengubah takdir masa depannya. Di turnamen polo, dia bertemu dengan pria tampan Tunku Ismail Idris, dan Khalida tidak tahu siapa dia, karena saat itu sang pangeran sedang bermain polo dan tidak dikelilingi oleh keamanan. Menurutnya, itu adalah cinta pandangan pertama. Mereka lebih mengenal satu sama lain, serta menemukan hobi yang sama bahwa mereka mencintai sepak bola, sekaligus penggemar Manchester United, menyukai jogging pagi dan bermain piano. Ketika Khalida mengetahui bahwa teman barunya adalah putra mahkota Johor, dia sangat terkejut karena keluarganya bernilai miliaran dolar, dan ayahnya adalah Sultan Johor. Gadis itu sedih karena dia sadar bahwa aristokrat biasanya memilih perempuan bangsawan untuk hubungan serius. Dia berekspektasi bahwa Tunku Ismail akan segera melupakannya karena dia bukan kandidat yang setara dengan sang pangeran. Faktanya Tunku Ismail terus mengejarnya, dan mereka mulai saling berbalas pesan di sosial media, bertukar ucapan selamat malam yang manis dan romantis. Selama 2 tahun Ismail gigih meminta bertemu kembali dan kerap memberinya hadiah. Ketika Ibu Khalida mengetahui dengan siapa putrinya berkencan, dia hampir terkena serangan jantung karena berpikir Tunku Ismail hanya akan mempermainkan putrinya dan menjadikan Khalida sebagai hiburan, sebab mereka bukan dari kalangan bangsawan. Tunku Ismail mengungkapkan pembicaraannya dengan Ibu Khalida dalam satu acara bincang-bincang sebagai berikut. Saya pulang ke rumah ibunya dan memberitahunya bahwa saya sedang tidak bermain dan bahwa kami memiliki hubungan yang serius. Saya berjanji bahwa saya akan melakukannya dan menjaga putrinya, dan itu adalah jaminan saya pada ibunya. Saya memahaminya sebab jika saya di posisinya, saya akan khawatir karena mereka bilang saya playboy atau gangster, di mana itu tidak benar. Masalahnya pada 24 Oktober 2008 lalu, muncul laporan konfrontasi dan perkelahian di sebuah klub malam di Plaza Hotel Kuala Lumpur antara 2 pangeran. Pangeran Tunku Nazimuddin dari Negeri Sembilan mengajukan laporan polisi bahwa Pangeran Johor memulai konfrontasi dan menyerang wajah lalu kepalanya. Tunku Nazimuddin mengidentifikasi Tunku Ismail adalah pelakunya. Teman Tunku Nazimuddin yang seorang pengacara, Syamsuduha Ishak, menuduh pengawal Tunku Ismail menyerangnya dan dia kehilangan 2 gigi dalam prosesnya. September berikutnya, Nazimuddin mengajukan pengajuan ke Kejaksaan Agung karena tidak menanggapi laporan polisi yang dia buat, serta menuntut 50 juta ringgit sebagai kompensasi. Dalam wawancara media,
Tunku Nazimuddin mengaku dianiaya oleh Tunku Ismail dan pengawalnya setelah teman putra mahkota Johor itu menelponnya. Nazimuddin sempat ingin meminta maaf atas kejadian pelemparan botol karena saat itu dia sedang berpesta. Tunku Nazimuddin bercerita bahwa dia sempat mencari Tunku Ismail bersama pengacaranya, namun mereka diserang oleh pengawal Tunku Ismail. Pengacaranya dipukuli sampai pingsan, sedangkan Tunku Nazimuddin diancam oleh Tunku Ismail dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya, lalu dibawa ke kamar hotel tempat mereka dikurung. Polisi kemudian segera tiba setelah Nazimuddin memanggil ibunya. Namun keluarga kerajaan Johor menolak klaim Tunku Nazimuddin dan menyatakan Ismail dilarang bertemu Nazimuddin demi alasan keamanan. Faktanya tidak ada keberatan dari pihak keluarga putra mahkota, baik dari Sultan Ibrahim dan Raja Zarid Sofia. Orang tua mereka memberkati pernikahan itu, mungkin karena ayah Sultan Ibrahim sendiri menikah dengan wanita Inggris dari kalangan rakyat jelata, Josephine Ruby Trevorrow. Selain itu karena saudara perempuannya yakni Tunku Aminah, juga menikah dengan pria Belanda kalangan rakyat jelata yang ditemuinya di kafe. Khalida yang saat itu berusia 21 tahun akhirnya menikah dengan Tunku Ismail 30 tahun dalam upacara pribadi yang hanya mengundang kerabat dan teman dekat. Awalnya tanggal pernikahan mereka dirahasiakan, sampai pernikahan diumumkan beberapa hari sebelum liburan di bulan Oktober 24, 2014. Setelah resmi menjadi suami istri, upacara resepsi mewah diselenggarakan di rumah pribadi pada 8 November. Resepsi dihadiri lebih dari 1.200 tamu termasuk Perdana Menteri Singapura dan Sultan Brunei, serta disiarkan di layar besar di sekitar ibu kota. Meskipun tiba-tiba hujan, warga Malaysia menyaksikan dengan luar biasa resepsi mereka dengan sukacita. Untuk selanjutnya, Khalida menerima gelar awalan kehormatan Cik Puan yang dalam bahasa Inggris setara dengan Lady, sebagai istri putra mahkota yang tidak berdarah bangsawan. Tunku Ismail dan Khalida memiliki 4 anak bersama, yakni Tunku Kalsum Aminah Sofiah pada 25 Juni 2016, Tunku Iskandar Abdul Jalil Abu Bakar Ibrahim yang merupakan Raja Muda Johor dan lahir 14 Oktober 2017, Tunku Abu Bakar Ibrahim lahir 17 Juli 2019, dan Tunku Zarah Zarid Aziah lahir 21 April 2021. Khalida adalah Prorektor Universitas Teknologi Malaysia, serta diangkat pada tahun 2021. Dia juga Presiden Asosiasi Pemandu Wanita Malaysia Cabang Negara Bagian Johor. Dia aktif dalam kegiatan amal, serta membantu rekan senegaranya untuk mengatasi situasi sulit, khususnya membela hak perempuan Malaysia dan menentang pelecehan anak. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya, karena mereka bangga dengan putri yang tidak hanya muda dan cantik, tetapi selalu siap membantu. Baru-baru ini Sultan Ibrahim terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agung Malaysia selama 5 tahun, membuat putra mahkota Tunku Ismail menjadi penguasa sementara Johor, sampai masa jabatan Sultan Ibrahim sebagai YDPA telah habis. Dewan Istana Kerajaan Johor dengan bangga mengumumkan gelar kehormatan baru untuknya, yakni Yang Mulia Cik Puan Mahkota Khalida, yang berlaku sejak 7 Januari 2024. Di masa depan, Khalida akan mengemban tugas sebagai Ratu Johor, serta berpeluang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia, mengingat sistem rotasi kepala negara itu selama 5 tahun sekali. Pada tahun 2023 lalu, penipu telah membuat skema mereka ke tingkat yang lebih tinggi, dengan menargetkan Khalida serta membuat profil Facebook palsu atas namanya. Mereka dengan berani mempromosikan apa yang mereka klaim sebagai AC portable terbaik dari Jepang. Kepala polisi bertindak cepat dan berhasil menangkap pria berusia 40 tahun sebagai dalang di balik akun penipuan itu. Akun ini menjadi pengingat sifat penipuan online yang memanfaatkan status sosial serta pengaruh individu dari semua lapisan masyarakat untuk membuktikan kredibilitas penipuan mereka. Khalida tampak mengenakan jubah seremonialnya sebagai Prorektor Universitas Teknologi Malaysia dan digambarkan sedang menyerahkan apa yang disebut AC portable terlaris kepada penerima yang tidak menaruh curiga. Tindakan tipu daya digital ini bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi baiknya. Ada gambar yang menampilkan keluarga kerajaan Johor bersama istri dan anak-anak mereka yang semuanya diposisikan di sekitar AC portable. Pelaku terjerat pasal 419 hukum pidana yang mencakup peniruan identitas.
dan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menangani penyalahgunaan fasilitas jaringan transmisi komunikasi dan menyinggung pihak tertentu. Individu yang bertanggung jawab atas sandiwara ini berpotensi menghadapi hukuman 1 tahun penjara dan denda atau divonis keduanya. Peringatan keras diberikan oleh Khalida untuk menggunakan platform media sosial secara bertanggung jawab. Dia juga menekankan bahwa alat-alat digital ini tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi melalui penipuan dan manipulasi. Insiden ini menjadi pengingat yang tajam akan pentingnya kewaspadaan digital dan perlunya upaya kolektif untuk menjaga integritas ruang online. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.